Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan praktikum basis data bab 9, yaitu ekspresi dan subquery. Jadi sebelum kita masuk kegiatan, akan saya jelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu ekspresi dan subquery. Jadi ekspresi itu terdapat clause if dan juga case. Jadi if sama case ini itu hampir sama seperti bahasa pemrograman yang telah kalian pelajarin, misal dengan if dan juga case itu apa. Jadi if dan case ini juga bisa digunakan dalam statement data manipulasi language atau DML. Jadi itu bisa kita masukkan dengan menggunakan select, insert, update, dan delete. Kemudian dalam case ini terdapat dua format. Itu yang pertama itu ada simple case fungsi dan juga ada short case fungsi. Jadi untuk yang pertama ini, simple case ini, itu bisa kalian pergunakan semisalnya kalian ingin membuat keterangan dari nilai. Misalnya nilai A ini dia keterangannya apa? Sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Mungkin yang pertamanya datanya seperti ini yang kita tampilkan, maka akan kita buat seperti ini. Ada keterangannya, misalnya A sangat baik, B baik, D kurang, E sangat kurang. Jadi seperti ini maksudnya dari simple case fungsi. Jadi maksudnya adalah case yang sederhana. Jadi kita bisa menambahkan keterangan dari nilai yang ada. Dan ini adalah contoh sintaknya dari untuk membuat ini keterangan sangat baik ini, misalnya A sangat baik, B baik, D kurang. Kemudian yang selanjutnya itu adalah search case fungsi. Jadi search case fungsi ini itu perintah case ini diikuti dengan syarat kondisi boolean seperti seperti lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Dan ini adalah sintak sebagai sintak dari search case fungsi. Jadi semisalnya kita ini memiliki tabel seperti ini. Jadi kita memberikan sama dengan yang seperti di atas, tapi bedanya yang search case ini dia menggunakan boolean kurang atau lebih kecil atau lebih besar atau lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan. Jadi seperti ini. Jadi semisalnya kita membuat nilai lebih besar 8,5 dapat dikategorikan A. Kemudian nilai lebih besar dari 6,5 dan ini kurang dari sama dengan 85 kategorinya B. Jadi seperti ini, misalnya kita memiliki nilai 9 itu kategorinya misalnya A, kemudian 8 itu kategorinya C, karena kita di sini ada keterangannya. Misalnya ini nilai lebih besar sama dengan 8,5 itu dapat dikategorikan menjadi A. Kemudian nilai lebih dari 6,5 dan kurang dari sama dengan 85 dikategorikan dengan B. Jadi itu yang dimaksud dengan search case fungsi. Kemudian kita masuk ke subquery. Jadi subquery itu adalah penggunaan statement select. Di dalam statement select atau subquery dideklarasikan di dalam perintah MariaDB di dalam tanda kurung dan bisa menggunakan salah satu statement select, update, set, dan delete atau do. Jadi di sini misalnya ada contohnya. Ini menampilkan nama pegawai dan gaji tertinggi. Misal dengan contoh select nama pegawai, gaji, from pegawai, dan ini kondisinya where gaji sama dengan.
Yang dimaksud dengan subquery itu ini, yang di dalam kurung ini sampai akhir ini yang dimaksud dengan subquery. Jadi di sini dia subquery-nya menampilkan gaji tertinggi dari pegawai, maka akan tampil tabel seperti ini. Kemudian ada namanya subquery dengan AL. Jadi apabila komen AL diikuti dengan operator perbanding, digunakan memiliki arti menampilkan nilai jika perbandingan bernilai benar untuk semua data. Seperti ini contohnya, sama juga menampilkan gaji, itu dengan perintah select nama pegawai, gaji from pegawai where gaji, dan ini adalah subquery dengan AL. Di sini subquery dengan AL itu dia menampilkan gaji pegawai yang dimana ini kurang dari 2,5 juta, maka dia akan menampilkan seperti ini, tabel seperti ini. Jadi siapa nama pegawai yang gajinya kurang dari 2,5 juta, maka akan ditampilkan seperti ini. Kemudian ada yang namanya subquery dengan any. Jadi maksudnya command any ini diikuti dengan operator perbanding, memiliki arti menampilkan nilai yang sesuai dengan yang dihasilkan oleh query, alias dari any adalah sum. Jadi di sini ada contohnya, misalnya sama dengan yang di atas, yaitu menampilkan nama pegawai dan gaji, dan di sini adalah subquery dengan any-nya, yang dimana subquery dengan any-nya itu menampilkan gaji dari pegawai yang lebih besar dari 2 juta. Maksud dari any ini itu sama dengan ini lebih besar. Jadi lebih besar maksudnya kan ini 2 juta. Jadi di sini nggak ada 2 juta. Jadi dia akan menampilkan data yang di atas 2 juta. Kemudian ini apabila kita ingin menampilkan ini itu sama dengan tanda lebih besar. Apabila kita menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan, itu kita menggunakan subquery-nya itu dengan sum ini, maka dia akan menampilkan juga gaji yang 2 juta seperti tabel yang ini. Jadi dia mulai menampilkan dengan gaji 2 juta dan lebih besar dari 2 juta ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada subquery dengan axis. Perintah axis ini jadi perintah di sini berguna untuk mengatur penampilan hasil query, atau query utama akan dijalankan jika subquery bernilai true, ada hasilnya. Jika hasilnya kosong, maka query utama tidak akan dijalankan. Lawan dari statement ini, axis ini adalah not axis. Jadi di sini ada misalnya contoh ini, kita menggunakan sintaks select untuk atau menampilkan from pegawai where axis, kemudian di sini ada subquery-nya itu menampilkan pegawai dengan kondisi alamat Jogja. Karena di sini kondisinya bernilai benar, maka dia akan menampilkan tabel pegawai. Jadi seperti ini. Kemudian di sini juga ada contoh, misalnya ada kondisinya yaitu salah. Jadi misalnya select from pegawai where axis, kemudian query-nya itu select from pegawai where alamat pegawai sama dengan Kebumen. Nah, kan di sini tidak ada pegawai yang alamatnya di Kebumen, maka dia akan salah. Maka dia tidak akan menampilkan karena di sini kondisinya salah. Kemudian apabila kita mengganti misalnya axis ini dengan not, maka apabila kondisinya salah, dia akan menampilkan. Jadi misal di sini ada perintah select from pegawai where not axis, select ini query-nya from pegawai where alamat Kebumen. Karena dia kondisinya salah dengan ini not, maka dia tetap akan menampilkan tabel pegawai semuanya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada subquery dengan in. Jadi maksud subquery dengan in itu pertama itu misalnya kita memiliki
tabel job yang terpisah dengan misalnya tabel pegawai. Jadi di sini tabel job itu berisikan misalnya ID, kemudian ada sini shop. Jobnya ada supervisor, staff senior, staff junior, dan tenaga kontrak. Kemudian kita ingin menampilkannya atau kita kita gabung dengan menggunakan perintah subquery dengan ini. Itu dengan caranya yaitu dengan select nib, ini nib, nama pegawai, kemudian jabatan. Jadi jabatannya ini kita ambil from pegawai, where jabatannya in. Jadi in ini kita masukkan ibaratkannya tabel dari ini select job from job. Jadi kita ambil tabel dari tabel job ini, yang dimana tabel job ini hanya diambil dari job ini aja. Jadi dia akan menampilkannya jabatannya itu adalah tabel dari tabel job yang ada yang di kolom job ini. Jadi seperti itu maksudnya dari subquery dengan in. Jadi dia itu in itu kan memasukkan berarti. Jadi ya seperti itu maksudnya dari subquery in. Kemudian yang selanjutnya itu kita langsung saja masuk ke dalam kegiatan praktikum. Itu yang pertama itu langkah 1, itu lengkapi isian pada tabel nilai dan yang lain modul sebelumnya. Nah, ini kan kita sebelumnya sudah mengisikan tabel nilai hanya beberapa. Di sini kita hanya menambahkan kembali tabel nilai. Jadi di sini saya sudah ada gambarnya. Semisal ini kegiatan 1. Kalian itu tinggal masukkan perintah insert into seperti pada gambar di sini, bisa kalian cocokkan atau kalian tiru saja isiannya yang ada di sini. Kemudian kalian tampilkan saja apakah sudah masuk atau belum nilainya tadi. Nah, di sini kan kita masukkan tiga data, maka dia akan masuk ke dalam 3. Misalnya ini 45, ini 45, 75, 80, 75, 80. Jadi dia sudah masuk. Itu untuk kegiatan yang pertama. Kemudian yang kegiatan yang kedua yaitu melakukan clustering atau pengelompokan berdasarkan kategori pada nilai yang diperoleh mahasiswa, atau mulai dari angka, abjad, atau klarifikasi. Jadi di sini itu kita membuat sebuah case seperti nilai yang tadi. Semisal kita mendapatkan nilai 80, itu keterangannya apa. Di sini saya ada gambarnya dan skripnya. Itu langsung saja kalian ketikkan atau perintahnya itu seperti pada ini gambar ini. Itu ada select name, nilai akhir, kemudian case-nya. Jadi di sini saya membuat jika nilai akhir lebih dari 85, maka dia akan mendapatkan nilai A. Seperti ini. Dia akan menampilkan misalnya 78B. Karena kenapa? Karena dia melebihi dari 85. Maksudnya dari dia lebih dari 65 dan kurang dari 85. Jadi dia akan mendapatkan nilai B. Jadi seperti itu untuk kegiatan yang kedua. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, itu tuliskan sintak untuk mendapatkan daftar inisial dan nama dosen sesuai dengan gendernya. Itu yang pertama itu silakan kalian tampilkan terlebih dahulu dengan perintah select inisial, nama dosen, from dosen, where gender L. L ini maksudnya laki-laki, maka dia akan menampilkan dosen dengan gender laki-laki. Kemudian kita menampilkan juga dosen dengan gender perempuan, maka dia akan tampil seperti ini. Kemudian kita buat atau kita tampilkan dengan menggunakan ekspresi if. Jadi dengan cara select inisial, nama dosen, if gender sama dengan L, L, dan P. Jadi tadi kan sudah dijelaskan maksudnya dari ini. Jadi if gender sama dengan laki-laki, maka laki-laki selain itu perempuan, maka dia akan menampilkan tabel seperti ini. Itu untuk yang kegiatan 3. Kemudian yang kegiatan 4 itu gantilah alamat kota pada tabel mahasiswa menjadi kota pesisir pada tabel mahasiswa yang beralamat kota berbatasan dengan laut
serta tuliskan saja kota pada kota yang lain. Jadi maksudnya di sini kita ini seperti pada gambar ini, itu kita mengganti, misalnya kita memasukkan, misalnya pada script ini saja ya. Jadi misalnya kita menggunakan case juga. Semisal kita membuat kota Tegal dan Brebes ini menjadi kota pesisir. Jadi selain Tegal dan Brebes, maka dia akan berisi kategorinya yaitu kota seperti ini. Jadi maka akan tampil tabel seperti ini. Nah, karena ini kan ada misalnya Anggra ini Laksmi itu kategorinya kota. Itu karena alamat dari Anggra ini tidak bukan Tegal dan Brebes. Jadi apabila alamatnya atau kotanya itu Tegal dan Brebes, maka itu masuk ke dalam kategori kota pesisir seperti ini. Itu untuk kegiatan yang keempat. Kemudian kita masuk ke kegiatan yang kelima. Siapa saja pada tabel dosen yang memiliki seleri di atas rata-rata. Jadi di sini saya juga ada gambarnya untuk kegiatan yang kelima. Itu yang pertama itu kalian ketikkan saja perintah itu dengan pertama kita melihat rata-ratanya terlebih dahulu dari semua penghasilan, maka hasilnya seperti ini dengan perintah seperti ini. Kemudian tinggal kalian ketikkan perintah untuk mencari penghasilan dosen yang di atas rata-rata dengan cara ini. Select nama dosen dalam kurung seleri bintang 1.2 as penghasilan di atas rata-rata from dosen where salary bintang 1.2 lebih besar APG salary. Maka dia akan menampilkan seperti ini. Ini yang buat kegiatan yang bab 5. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga itu tuliskan NIM, nama mahasiswa, dan nama mata kuliah yang dengan nilai terbaik. Jadi di sini juga saya sudah ada gambarnya. Jadi langsung saja kalian ketikkan. Di sini kan dituliskan NIM, nama mahasiswa, dan mata kuliah. Nah, tetapi di sini saya sedikit lupa, mohon maaf. Nama mahasiswanya tidak saya masukkan. Jadi untuk memasukkan nama mahasiswa ini ya tinggal kalian ketikkan saja. Di sini kan saya ketikkan select name, make atau nilai akhir as nilai terbaik from nilai. Apabila kalian ingin menampilkan nama mahasiswa, itu kalian tinggal menambahkan saja, misalnya select name, nama mahasiswa, max nilai akhir as nilai terbaik from nilai. Maka dia akan menampilkan name dan nama mahasiswa dengan nilai terbaik. Itu untuk kegiatan yang keenam. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir itu tuliskan jadwal untuk sebuah mata kuliah berikut dengan informasi ruang dan dosen. Jadi kita itu menuliskan kita menampilkan mata kuliah dengan informasi ruang dan juga dosen. Itu dengan caranya itu dengan kita mengetikkan perintah langsung saja, itu dengan menggunakan kita pertama itu menampilkan select mengajar mata kuliah ID, kemudian mengajar titik ruang ID, kemudian dosen titik nama dosen dari from mengajar. Jadi dosen bermengajar titik inisial sama dengan dosen inisial. Maka akan tampil tabel seperti ini. Mungkin itu saja kegiatan yang ke-7. Dan mungkin untuk bab 9 hanya itu saja kegiatannya, itu ada 7 kegiatan. Tadi juga sudah saya jelaskan. Mungkin sampai sini terlebih dahulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.